Perkenalkan, nama saya Nanda Suprejo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk korupsi pemerasan. Korupsi pemerasan. Sudah banyak orang yang tahu dan mengenal mengenai korupsi ini. Korupsi ini banyak yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga. Dan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu contoh di dalam kehidupan berkeluarga. Banyak anak-anak yang salah mempergunakan kepercayaan dari orang tuanya. Kasusnya seperti ada seorang anak yang bernama Yuni. Dia bersekolah di salah satu sekolah yang sangat populer di lingkungan ini. Dia dikenal banyak orang karena suka bergaul. Dia hidup di keluarga yang sederhana. Orang tuanya sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam kebutuhan sekolahnya. Tapi Yuni tidak mengerti akan kesusahan yang terjadi kepada orang tuanya. Ia hanya tahu bersenang-senang bersama teman-temannya. Di saat guru menyuruh kepada seluruh siswa yang ada di kelas untuk membeli buku cetak pelajaran IPA yang seharga sebesar 150.000 di toko buku Gramedia. Tapi Yuni meminta uang kepada ibunya sebesar 250.000 untuk membeli buku tersebut. Dia tidak memikirkan bagaimana cara orang tuanya yang susah payah mencari uang untuk kebutuhannya. Hasil uang yang dia dapat dari ibunya sebesar 250.000. 150.000 dia membeli buku dan 100.000-nya dia pakai untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Pada besok harinya, Ibu Yuni ketahuan bahwa ternyata uang buku hanya 150.000. Tapi Yuni minta kepadanya sebesar 250.000. Yang diceritakan oleh temannya yang kebetulan teman anaknya satu kelas dengan Yuni. Dampak dari perbuatan yang Yuni lakukan kepada ibunya, ibunya sudah tidak mempercayainya lagi dan sudah kecewa terhadap kelakuan anaknya. Itu contoh kecil korupsi pemerasan yang ada di lingkungan sekitar saya. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Monika Anggunwa Langitan dan di sini saya akan menjelaskan tentang suap menyuap. Nah, di sini saya ambil contoh suap menyuap, yaitu masyarakat cenderung menyuap saat berhadapan dengan polisi. Nah, hal ini sering kali terjadi ketika warga ditilang oleh polisi karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika berusaha menghindari saksi tilang dengan membayar atau menyuap uang dalam jumlah tertentu masih dianggap sebagai jalan pintas. Nah, jenis korupsi ini yang paling sering kali terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, dan dampak dari suap menyuap ini dalam kasus contoh yang saya jelaskan tadi, yaitu bila penyuapan ini terbukti dan diketahui oleh masyarakat dan pihak kepolisian, maka bisa membuat polisi dan penyuap dapat dihukum penjara sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang berbunyi, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dapat dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah. Nama saya Anggeliana Kristania Atasa. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Penggelapan perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencakup pasal 372 sampai pasal 374. Penggelapan yang biasa atau penggelapan dalam tata tertib. Selanjutnya, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8
Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh kasus yang pertama, seorang penjabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri. Contoh yang kedua, seorang penjabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut. Hai, nama saya Via Jessica Tempomona. Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Nah, contohnya adalah menyontek. Menyontek adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara yang tidak jujur. Menyontek dikaitkan dengan perilaku korupsi. Nah, mengapa? Karena orang yang biasanya menyontek pada dasarnya orang yang tidak jujur dan tidak percaya diri lagi dan agar mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, dampak dari menyontek. Yang pertama, mendapatkan nilai 0. Yang kedua, malu sama teman sekelas. Yang ketiga, tidak dipercayai lagi maupun perkataan atau perbuatan. Hai, perkenalkan, nama saya Natali Manukang. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Dampaknya adalah ditindaklanjuti atas kasus tersebut dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.